Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait terbongkarnya gembong pemasok biaya selama ini yang melawan pemerintahan Indonesia gelap, pemasok gula, kasus Tom Lembong. Rupanya ini orangnya. Dia sudah mengaku, wah, gula, Tom Lembong, Pak Anies juga ya. Wah, apakah Pak Anies juga akan terseret? Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Selamat malam Bapak-Bapak, saya Marcella Santoso. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus 5, kasus CPO, dan kasus gula. Saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Bapak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Adalah tumbal politik Anies Baswedan. Mudah-mudahan bukan, karena ini bukan tumbal atau apapun. Tom adalah seorang yang mencintai Indonesia. Kejagung sita laptop Tom Lembong yang dinilai diselundupkan. Guys, tahu nggak? Ternyata Kejagung tuh kemarin habis sita perangkat elektronik berupa laptop yang dinilai diselundupkan Tom Lembong ke penjara loh. Hal ini diungkap saat persidangan kemarin. Karena pada dasarnya para tahanan itu nggak boleh bawa laptop ke sel. Kejagung juga bakal telusuri gimana laptop itu bisa lolos dan masuk ke sel Tom Lembong. Kejagung juga bakal telusuri apa alasan Tom Lembong membawa laptop ke sel. Karena menurut kuasa hukum Tom, yaitu Arief Yusuf, laptop itu dibutuhkan untuk menyusun pembelaan untuk persidangan. Jadi bukan diselundupkan tanpa izin. Kalau menurut kalian, sebenarnya boleh apa nggak sih guys bawa laptop untuk kepentingan khusus? Kejagung sita laptop Tom Lembong di penjara bisa bawa MacBook dan iPad. Tapi laptop sama iPad kan alat tulis. Oh, alat tulis. Kirain perangkat elektronik yang bisa buat nonton drama Korea, bisa nelpon sana sini, bisa menghubungi sana sini. Oh, ternyata masuknya alat tulis. Kirain perangkat elektronik. Pak Tom Lembong itu dalam sel di rutan kok ada iPad sama laptop MacBook itu. Enak kali ya. Pak Tom Lembong ini lagi ditahan apalagi staycation liburan. Iya benar banget tuh. Pak Tom terkait temuan iPad sama laptop di rutan kemarin itu memang untuk penyusunan pledoi atau seperti apa Pak? Saya juga masih sedikit bingung ya, karena ketentuannya kan melarang benda. Tapi laptop sama iPad kan alat tulis. Dan memang saya memanfaatkan itu untuk menulis, ya, termasuk pledoi yang nanti bakal puluhan halaman, ya, dokumen pembelaan saya. Kemudian juga untuk membaca berkas saya itu 1,5 meter tingginya, ribuan halaman. Jadi daripada harus baca kertas bertumpuk-tumpuk kan lebih baik PDF-nya ditaruh di tablet, kemudian kita baca di tablet kan lebih efisien. Pak Tom Lembong lagi bingung pegangan lah. Perasaan 30 tahun aku hidup, aku tahunya alat tulis itu pensil, pulpen, penghapus, buku, kertas. Nah itu alat tulis. Kalau laptop, MacBook, iPad itu toko alat elektronik Pak Tom Lembong. Memang benar sih ya, iPad dan laptop MacBook itu memang bisa jadi alat tulis, bisa jadi. Tapi bisa juga untuk nonton drama Korea. Bisa nonton Netflix. Atau bisa video call ya. Oh iya lupa aku Pak Tom. iPad dan laptop MacBook itu bisa juga untuk mabar ya, mabar Mobile Legend, mabar PUBG, atau main catur juga bisa, main Roblox, atau main snack ular-ular yang gini gitu, kena ekornya. Atau Pak Tom Lembong sebenarnya ngapain sih bawa iPad sama laptop MacBook? Atau mau jadi konten kreator bikin video dari dalam room tour gitu, room tour sel? Atau ngapain? Bingung aku.
Kalau soal nulis pledoi ya kan Bapak dalam sel tulis tangan lah, masa pakai iPad sama laptop? Emang Bapak lagi liburan di tepi pantai di Bali ya kan, pakai iPad ya kan, main-main laptop. Bu Putri Chandrawati, Richard Eliezer, perkara Sambo semua pledoinya tulis tangan. Pak Hasto Sekjen PDIP kemarin eksepsinya puluhan halaman juga tulis tangan. Latihlah tangan itu Pak Tom Lembong ya kan, dilatih gitu loh ya, tulis tangan supaya nggak kaku tangan itu. Oh, ternyata selama ini di balik kasus-kasus besar ada dia toh. Marcella Santoso, bos buzzer. Dalang di balik isu istri Pak Jaksa Agung korupsi, Pak Febri Ardiansah, RUU TNI dan Indonesia Gelap. Ternyata ya kan buzzernya itu Marcella loh ya. Dan sekarang nih orang terlibat kasus korupsi CPO 11,8 triliun. Gila emang ngeri ya, ternyata selama ini dalang dari semua kasus korupsi dan kericuan di Indonesia nih orang nih buzzernya nih. Di balik fisik sebagai wanita tapi tersimpan hati dan pemikiran yang ngeri lah ya. Coba ini menurut kalian gimana nih? Mumpung kasus baru nih, tinggalkan kolom komentar. Takut mati apa Pak? Takut mati karena ujung-ujungnya kita akan dihisap, udah pasti Pak. Hakim adalah perwakilan Tuhan di dunia, betul? Ketika proses hukumnya Tom itu tiba-tiba. Jadi sudah banyak sekali keganjilan dalam proses persidangan ini. Hari ini muncul lagi keganjilannya. Ya, saksi fakta yang diminta oleh jaksa penuntut umum tidak hadir di persidangan. Sesuai dengan pasal 185 KUHP dinyatakan bahwa keterangan saksi itu sah ketika disampaikan di persidangan. Ya. Jadi keterangan saksi itu bukan yang di BAP, tapi yang disampaikan di persidangan. Itu tentunya ada filosofinya. Kenapa? Karena di situ ada proses eksaminasi, ada proses tanya jawab di sana. Kita sama-sama tahu lah bahwa proses di penyidikan kadang-kadang orang dalam kondisi tertekan, kondisi ketakutan, nggak didamping penasihat hukum, jawabnya iya-iya aja sesuai dengan keinginan penyidik. Nah, tapi di persidangan dia bebas. Di situ ada jaksa, ada pengacara, ada hakim bisa bertanya. Nah, jadi kalau saksi tidak dihadirkan di persidangan, hanya dibacakan, ini bahaya sekali. Bahaya sekali buat keadilan kita. Oleh karena itu, kami menolak tegas saksi yang dibacakan tanpa dihadirkan di persidangan. Dan kami, oleh karena hakim tetap memutuskan untuk dibacakan, maka kami walk out, kami izin untuk keluar. Tidak ingin mendengarkan. Begitu. Dan tambahan? Tambahan ya? Ya, saksi yang ingin dibacakan. Mana keadilan? Yang benar-benar yang lagi punya korupsi kagak ditahan. Nyengir dapat duit. Iya dong, tuh yang empat yang punya salah jelas-jelas aja salah tuh. Adilin. Orang yang nggak bersalah. Senang kan semua. Dapat duit haram, kalian dapat duit haram. Pesenan kok pesenan. Yang empat tuh yang punya salah tuh. Yang jelas-jelas korupsi. Oke, itu di video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Boy.